2. SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Ini adalah proses holistik untuk mengoptimalkan situs web untuk mendapatkan lalu lintas organik dari halaman mesin pencari. SEO bukanlah alat tunggal tetapi seperangkat alat dan praktik terbaik yang memungkinkan situs web kamu mendapat peringkat lebih tinggi di halaman mesin pencari, sehingga menciptakan arus lalu lintas ke situs kamu. Sederhananya, SEO mengacu pada teknik mendapatkan lebih banyak lalu lintas dari pencarian gratis dan organik di mesin pencari. Jika kamu ingin belajar tentang digital marketing, SEO adalah satu hal yang tidak dapat kamu abaikan. Selanjutnya kamu akan mengetahui lebih banyak tentang apa itu SEO dalam digital marketing dan bagaimana SEO bekerja. Bagaimana cara kerja mesin pencari? Semua mesin pencari menggunakan crawler untuk mengidentifikasi halaman web yang relevan untuk hasil pencarian algoritmik mereka. Crawler ini, juga dikenal sebagai spider atau bot mesin telusur, merayapi jutaan dan miliaran halaman menggunakan algoritma mesin telusur canggih untuk menghasilkan serangkaian hasil berkualitas tinggi di halaman mesin pencari. Apakah kamu penasaran untuk mempelajari cara kerja algoritma mesin pencari? Mari kita bahas tentang itu. Pada dasarnya, beginilah cara kerja mesin pencari. 1. Crawler. Mereka menelusuri dan menjelajahi internet untuk konten yang relevan dengan memantau kode atau konten secara cermat untuk setiap URL yang mereka temukan. 2. Indeks. Mereka menyimpan dan mengatur konten yang diperoleh melalui perayapan dan kemudian mengindeksnya. Setelah halaman diindeks, halaman tersebut disetujui untuk ditampilkan di halaman mesin pencari. 3. Rank. Mereka memberi rank hasil sesuai dengan kualitas konten, yang berarti bahwa halaman diberi peringkat dalam urutan yang paling relevan hingga yang paling tidak relevan. Peran kata kunci. Jika kamu seorang digital marketer, kamu sangat menyadari pentingnya kata kunci untuk digital marketing. Dalam istilah awam, kata kunci merujuk pada ide atau topik tertentu yang dapat menangkap esensi konten kamu. Namun, dalam istilah SEO, kata kunci merujuk pada kata dan frasa yang digunakan pengguna dalam query penelusuran mereka. Jadi, kata kunci adalah kata atau frasa tertentu yang mengarahkan lalu lintas ke situs web. Kata kunci adalah bagian integral dari SEO, mereka adalah penghubung antara apa yang kamu cari di mesin pencari dan konten yang mereka sediakan di halaman mesin pencari. Kata kunci yang kamu gunakan dalam konten, judul meta, dan deskripsi meta kamu menentukan seberapa baik peringkat kamu di halaman mesin pencari dan berapa volume pengunjung yang datang ke situs kamu. Kata kunci dapat berupa kata kunci ekor pendek atau kata kunci ekor panjang. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana melakukan riset kata kunci, itu bukan tantangan lagi. Ada banyak alat seperti SEMrush, penjelajah kata kunci, dan perencana kata kunci Google yang membantu kamu melacak kata kunci yang tepat berdasarkan bahasa dan query penelusuran yang digunakan oleh pelanggan kamu. Praktik terbaik di halaman. Berikut adalah beberapa strategi terbaik untuk SEO di halaman dan optimasi di halaman. Tag judul. 1. Pertahankan panjang tag judul dibatasi hingga 55 hingga 60 karakter. 2. Format untuk tag judul harus kata kunci utama, kata kunci sekunder, nama merek. Deskripsi meta. 1. Hindari penggunaan karakter atau tanda kutip non-alfa dalam deskripsi meta. 2. Panjang deskripsi meta yang ideal harus berkisar antara 150 hingga 160 karakter. Konten. 1. Konten harus relevan dengan kata kunci target kamu. 2. Gunakan kata kunci target setidaknya 4 kali dalam konten kamu. 3. Jaga agar konten kamu tetap jernih dan menarik secara visual. 4. Sertakan tautan dari halaman lain di situs kamu. Tag header dan frase kata kunci. 1. Gunakan frase kata kunci target sekali dalam tag H1. 2. Gunakan tag H2 hanya jika ada beberapa bagian. 3. Gunakan tag H1 pada halaman yang ingin kamu manfaatkan untuk mengarahkan lalu lintas unik ke situs kamu. Tag ATL gambar dan nama file. 1. Jaga agar deskripsi gambar tetap relevan dengan apa adanya.
2. Gunakan tanda hubung di antara kata-kata alih-alih garis bawah. 3. Jangan gunakan karakter non-alfa dalam gambar atau nama file. SEO teknis. Sejauh ini, kita sudah berbicara tentang SEO, tetapi apa itu SEO teknis? SEO teknis mengacu pada metode mengoptimalkan situs web untuk perayapan dan pengindeksan yang efisien untuk meningkatkan visibilitas pencariannya. Ini disebut SEO teknis karena hanya sedikit atau tidak ada hubungannya dengan konten situs, tetapi berfokus pada pengoptimalan infrastruktur situs. SEO teknis adalah payung luas yang mencakup semua aspek teknis penting seperti map situs, tag meta, penelitian kata kunci, penautan, dan pengindeksan JavaScript untuk beberapa nama. Praktik terbaik SEO teknis adalah 1. Tentukan domain pilihan untuk situs atau blog kamu. 2. Optimalkan robots.txt bersama dengan struktur URL kamu. 3. Optimalkan navigasi dan struktur situs. 4. Tambahkan menu breadcrumb untuk navigasi yang mulus. 5. Terapkan markup data terstruktur. 6. Periksa semua URL kanonik dari setiap halaman situs web kamu. 7. Optimalkan 404 halaman di situs kamu. 8. Optimalkan map situs XML kamu. 9. Tambahkan SSL di server kamu untuk membangun situs web HTTPS. 10. Tingkatkan kecepatan situs web kamu bersama dengan waktu pemuatan halaman. 11. Optimalkan situs web kamu untuk perangkat seluler. 12. Pilih Accelerated Mobile Page atau AMP untuk meningkatkan kecepatan situs web seluler. Strategi SEO. Ketika datang ke permainan SEO, Google adalah pemain teratas. Setiap tahun Google membuat sekitar 3.200 perubahan algoritma. Memikirkan angkanya saja sudah cukup membuat pusing. Tapi kemudian, Google melakukan segalanya dengan benar. Dengan membuat strategi SEO yang dirancang dengan baik dan terstruktur dan menerapkannya. Jika kamu juga ingin menguasai permainan SEO, pastikan untuk menerapkan strategi SEO ini. 1. A/B Split Testing. Dengan mengadopsi A/B Split Testing, kamu tidak perlu lagi melakukan perubahan secara manual pada situs web kamu untuk SEO. Yang perlu kamu lakukan adalah memasang kode JavaScript, seperti yang diberikan Google Analytics kepada kamu, dan kamu siap melakukannya. 2. Host file HTML menggunakan CDN. Karena kecepatan berdampak langsung pada peringkat, menggunakan jaringan pengiriman konten adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan kecepatan situs kamu. Dengan menyimpan gambar dan konten statis kamu, CDN meningkatkan kecepatan pemuatan halaman secara signifikan. 3. Uji tag judul multibahasa. Ada alat SEO khusus seperti ClickFlow yang secara otomatis menguji tag judul dan deskripsi meta kamu untuk meningkatkan rasio klik tayang. 4. Memilih markup halaman FAQ. Markup skema halaman FAQ memungkinkan kamu mengarahkan lebih banyak lalu lintas dari pencarian organik. Yang perlu kamu lakukan adalah menambahkan FAQ yang umum ditanyakan ke daftar pencarian kamu. 5. Buat klaster konten. Pengelompokan konten bertujuan untuk membuat bagian berbeda di situs web kamu seputar berbagai topik yang mungkin serupa tetapi tidak sama. Dengan membuat klaster konten dan menautkan konten yang relevan, berdasarkan topik terkait, kamu membiarkan mesin telusur mengidentifikasi konten utama. Membangun link. Membangun link adalah teknik SEO penting yang berfokus pada perolehan hyperlink dari situs lain ke situs kamu sendiri. Ini adalah proses mendorong situs web lain untuk menautkan kembali ke situs web kamu. Link bertindak sebagai sinyal untuk mesin pencari tentang kualitas situs web. Semakin banyak backlink yang relevan yang kamu miliki di situs kamu, semakin tinggi peringkat pencarian kamu. Link menunjukkan kepada mesin pencari bahwa situs web kamu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemasar sekarang banyak berinvestasi dalam strategi membangun link untuk meningkatkan otoritas situs web mereka dan juga mengarahkan lalu lintas rujukan. Beberapa teknik membangun link yang terbukti. 1. Blogging tamu yang strategis adalah cara yang bagus untuk mengarahkan lalu lintas ke situs kamu.
HubSpot menyatakan bahwa merek yang secara aktif terlibat dalam blogging membuat 97% lebih banyak tautan masuk dan 55% lebih banyak pengunjung. 2. Buat kehadiran kamu dikenal di platform media sosial dengan memposting blog, postingan, gambar, video pendek, dan lainnya yang relevan, karena ini adalah alat yang fantastis untuk keterlibatan merek pelanggan. 3. Infografis sangat baik untuk menyampaikan pesan penting dalam bentuk yang menarik secara visual. Mereka dapat menghasilkan 37,5% lebih banyak backlink daripada posting blog standar. 4. Sertakan tautan sumber daya dari situs terpercaya seperti Forbes, Huffington Post, dan Jeff Bezos di situs web kamu. 5. Pantau terus backlink pesaing kamu untuk tetap di atas strategi SEO kamu dan pastikan untuk mereplikasi link terbaik di antara mereka di situs kamu. Analisis web. Ingin tahu apa itu analisis web? Analisis web mengacu pada proses pengumpulan, analisis, pengukuran, dan pelaporan data web untuk memahami aspek penting seperti penggunaan web dan perilaku pengguna di berbagai halaman web untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi situs web. Kamu dapat menggunakan alat analisis web untuk menilai dan mengukur hal-hal seperti 1. Hasil dari kampanye periklanan dan pemasaran. 2. Kampanye yang mendorong lalu lintas maksimum ke situs web. 3. Jumlah pengguna yang mengunjungi situs web, durasi tinggal mereka, dan halaman yang mereka kunjungi. 4. Perubahan lalu lintas situs web segera setelah peluncuran kampanye iklan atau pemasaran baru. 5. Indikator kinerja utama yang mendorong kesuksesan bisnis, termasuk penjualan bersih, rasio konversi pembelian, waktu rata-rata untuk konversi, jumlah prospek yang memenuhi syarat di saluran penjualan, dan sebagainya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.